Selamat pagi menjelang Pak hadirnya. Selamat datang Ibu para instruktur, Ibu Dian. Selamat datang juga Pak yang kali ini setia menanti, setia mengikuti kegiatan Pikon dari Mobil Alami masuk ke kedua, yaitu dari media pembelajaran ala peserta BEM ya, yang kali ini sebagai presenter oleh rekan saya Bapak Andri Raharja SPD, dia seorang guru di SDN Kecamatan Paseh, seorang operator sekolah dan operator kecamatan. Kemudian sama dia teman seperjuangan saya bekerja di. Kemudian yang kali ini sebagai moderator yaitu Ibu Hajah Dian Mayati SPNPD, beliau kepala sekolah TK Negeri Pembintang, beliau seorang juga kepala berprestasi. Pokoknya beliau banyak pengalaman ya. Beliau aktivis pendidikan di Sumedangga ya, pendidikan anak usia dini. Lalu materi kali ini seperti yang tadi sudah sampaikan, yaitu media pembelajaran ala peserta batch. Kalaupun hanya dapat kita nggak apa-apa ya, kita bersama kita harus kita ya. Baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kegiatan Pikon kali ini akan dipimpin oleh Ibu Moderator, Ibu Hajah Dian SPD. Maka saya persilahkan untuk memimpin acara diskusi kita kali ini. Silakan. Ya, terima kasih. Hatur nuhun ya Ibu Susi Cintiarani, Ibu Ani sangat kami cintai dan banggakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 April tahun 2020, alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali pada ajang PCT Batch 6 ya. Dan kali ini akan ada pemateri yang handal, expert di bidangnya ya, yaitu Bapak Andri Raharja dari SD Negeri Haur Koneng. Betul, Haur Koneng ya? Kuning. Haur Kuning, dari SD Negeri Haur Kuning ya. Bapak Andri ini expert dalam bidang matematika ataupun dalam bidang segala macam yang berbau dengan seperti kita sekarang ini ya Bu ya, baik itu Webex, kemudian lagi Canva dan lain sebagainya. Beliau sangat ahli di bidangnya dan kita juga banyak belajar dari beliau. Tema yang akan diusung kali ini adalah media pembelajaran ala peserta batch 6 ya, maksudnya ala-alanya Pak Andri gitu ya, Pak Andri ya, betul kan? Ya, terima kasih banyak kepada seluruh panelis atau peserta yang sudah bergabung di room ini, dan tak lupa juga kepada Ibu pembimbing atau instruktur Ibu Diana Santi dan Ibu Nur Hayati yang sangat telaten membimbing kita supaya kita bisa menyelesaikan tugas ini. Untuk itu, baiklah kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Andri. Mudah-mudahan semuanya senang dan ilmunya bermanfaat. Baik Pak Andri, mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Dian. Baiklah, saya akan share screen dulu. Nah, udah muncul ya? Ya, muncul Pak, ada Pak.
Ya, baiklah. Saya akan membawa materi tentang media pembelajaran ala peserta PCT Batch 6 Jabar. Ya. Jadi jangan dulu beranggapan pasti materinya wah gimana ya. Menurut saya ini media pembelajaran yang sederhana. Saya dapat ilmunya setelah mengikuti diklat PCT ini. Jadi saya juga agak menyesal tampil agak di tengah, soalnya lihat media pembelajar dari peserta lain wah semua, jadi saya merasa minder kayaknya harus nampilin media pembelajar saya. Tapi saya coba berusaha membuat media hasil belajar dari diklat ini. Ya. Ya. Maka Pak Andri. Ya, ini identitas saya lahir di Sumedang 14 Juni 83, unit kerja di SD Negeri Haur Kuning, jabatan saya guru kelas, nomor kontak itu, dan yang lainnya. Ya. Jadi entah kontak di mana tuh? Nampak kono kok gitu kok. Bisa. Ya, lanjut. Diklat PCT Batch 6 Jabar adalah pelatihan mengelola training online dengan PCT, diseminasi pengetahuan baru akan mudah dan relatif cepat dilakukan. Media dan aplikasi yang diperoleh dari diklat PCT Batch 611 ini saya memperoleh tentang pengetahuan tentang Google Form, Pastun, Canva, dan Kisco Webex. Dari salah satu aplikasi yang saya peroleh dari diklat ini, saya akan mencoba untuk dibuat sebagai media pembelajaran. Ya. Sebelumnya, untuk tahap membuat media pembelajaran yang harus kita lakukan adalah pasca produksi, terus melakukan produksi dan finishing. Pada tahap pasca produksi, aplikasi yang saya gunakan, mengapa dikatakan sederhana, saya tidak menggunakan aplikasi yang aneh-aneh atau yang ada di luar atau mendownload aplikasi yang lain, tapi saya cukup menggunakan aplikasi Paint 3D yang merupakan aplikasi bawaan dari Windows 10 yang ada di laptop saya, dan aplikasi Pastun Capture. Nah, aplikasi ini saya peroleh ilmunya ketika saya mengikuti diklat PCT Batch ini. Jadi saya mau mencoba digabungkan aplikasi Paint 3D dengan aplikasi Pastun Capture supaya bisa menjadi media pembelajaran. Untuk penggunaan aplikasi Pastun ini bisa dilihat dari link ini ya. Ini link waktu materi umum tentang cara merekam. Silahkan untuk mempelajarinya, Ibu Bapak bisa di link ini. Ya, untuk tahap produksi saya membuat materi pembelajaran di aplikasi tadi. Jadi saya otret dulu di Paint, kemudian merekamnya dengan aplikasi Pastun. Untuk tahap finishing saya tinggal menyimpan video. Terus yang tahap kedua mengedit dengan aplikasi edit video. Bila sudah menguasai, kebetulan saya tidak menguasai edit video, jadi saya pas finishing cuma menyimpan ke dalam format video saja. Baiklah, untuk proses selanjutnya kita akan simulasi ya. Kita simulasi pertama-tama kita buka aplikasi Paint yang ada di
laptop ya. Saya pilih yang 3D, bukan Paint yang ini, tapi Paint 3D. Ini aplikasinya, kita buka. Oh, bukan yang ini, kedap. Ya, yang ini. Sebelum digunakan, kita sesuaikan. Pada aplikasi ini ada teks untuk mengetik teks, terus ada spidol untuk membuat sketsa dengan spidol langsung, terus ada juga untuk bentuk 2 dimensi. Untuk ini ada untuk 3 dimensi ini, tapi untuk kali ini paling saya menggunakan teks dan kuas saja. Baiklah, kita mulai saja membuat media pembelajarannya. Pertama-tama ukuran ini kanvasnya kita perbesar dulu supaya dia agak besar. Kita tarik. Kita tarik. Ya, kayaknya sudah cukup. Kita mulai menggunakan teks, kayak kita pilih huruf yang agak kecil saja. Ya, kayaknya sudah cukup. Misal kita akan belajar tentang logaritma. Kita ketik logaritma. Kemudian pengertian logaritma seperti apa? Misal logaritma adalah operasi matematika kebalikan dari eksponen. Kita tempatkan supaya cukup di sini. Nah. Terus saya mencoba aplikasi kuas ya, supaya lebih cepat. Jadi maaf kalau tulisannya jelek karena saya menggunakan mouse. Jadi pasti tulisannya tidak sebagus menggunakan pen. Misal 2 pangkat 3 Maaf, sama dengan 8. Andri, Pelan. itu teh asa poeknya layarnya nggak ada, gelap, kosong. 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 Iya, tidak tampil, Pak. Sebentar ya, Bu. Ya, sebentar. Coba, dicoba lagi, Pak Andri. Barusan ada tanda itu saja, ada tanda tambah ya. Nah, sudah ada. Udah ada. Belum ke share kali ya. Ya. Terima kasih Pak Andri, mangga. Diulangi lagi atau nggak perlu? Ulangi lagi, A. Apa? Ulangi lagi. Ulangi lagi. Dari 2 pangkat 8 gitu. 2 pangkat 3 ya. Boleh. Dari sini. Ya, ini hanya ditulis saja menggunakan tool ini. Pena kaligrafi saya ukurannya jadi 9. Misal 2 pangkat 3 sama dengan 8, bentuk logaritmanya adalah 2. Oh. 8. Maaf tulisannya jelek. Dengan 3. Terus supaya untuk memudahkan kepada peserta didik, saya akan memberi tanda. Kita klik dengan spidol, ketebalannya lebih kecil, terus warnanya kita ganti dengan merah. Misal kita akan melingkari angka 2 ini, terus angka 3 ini kita lingkari. Maaf tidak sempurna ya, kita buat contoh yang lain. Kita akan membuat tulisan biru lagi. Kita klik pena dan jangan lupa
standar. Ya, kita kembalikan ke Wiro lagi. Misal kita akan membuat contoh yang lain. Misal 3 log 9 sama dengan 2. Nah, untuk operasi ini saya supaya gampang menyampaikan kepada siswa, kita ini lingkari dulu. Ini lingkari. Nah, baru kita tulis 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya, sepertinya sudah cukup untuk materinya. Kita akan kombinasikan dengan aplikasi yang saya dapat dari pelatihan ini. Tapi sebelumnya, supaya terlihat seperti video, kita batalkan ini operasinya. Kita batalkan dulu sampai kosong. Maaf ya menunggu lama. Ya, ini tampilkan aja. Kita buka aplikasi Pastun. Nah, Pastun Capture. Pastun Capture saya pilih yang video. Yang video saya pilih yang Peak Size Region. Terus pemilihan audionya adalah mikrofon, karena saya akan menampilkan suara saya, karena saya kurang afdol kalau mengajar siswa saya tidak dengar suara saya. Ya, kita coba rekor saja. Rekor. Nah, yang di tanda merah itu adalah daerah yang akan direkam. Untuk menyesuaikan dengan layar, kita coba klik F2. Nah, ini lebarnya defaultnya 1000, kita kecilkan lagi, misal jadi 800. Kita coba-coba dulu. Yang ini jadi 600. Ya kayaknya cukup. Lebih dikit kita untuk, kayaknya lebih dikit ya. Nah, kita ulangi lagi. Kita F2 lagi, kayaknya lebih dikit untuk bunyinya. Kita kurangi lagi, misal 550. Nah, ya kayaknya cukup, sudah pas di layar. Tunggu dialog ya, kita mulai start. Dan nanti pada waktu video dijalankan, kita akan mengklik tanda ulangi, sehingga huruf-huruf yang saya buat nanti akan muncul. Ya, kita mulai saja ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar tentang logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma adalah operasi matematika kebalikan dari eksponen. Contohnya gimana? Misal 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Bagaimana bisa begitu? Karena 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8. Mau contoh yang lain? Boleh. 3 log 9 sama dengan berapa coba? Misal 3 dipangkatkan berapa? Hasilnya 9. Ayo berapa? 2. Ya, 2 ya, ya 2. betul. 2. Jadi 3 log 9 sama dengan 2, bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9.
Ya, gimana anak-anak? Bisa kan? Mudah lah ya. Ya, setelah beres video, saya klik untuk pastunnya untuk selesai merekam, tinggal save. Ya, misal saya kasih judul logaritma dan hasil downloadnya, defaultnya di laptop saya ada di dokumen. Terus tipenya kebetulan cuma WMP saja, jadi tidak MP4. Tapi menurut saya WMP juga bisa dikirim ke WA, kayaknya cuma tampilnya sebagai file, tapi perasaan saya bisa dibuka. Tapi kalau WMP tidak support, kita bisa dirubah lewat aplikasi yang lain supaya jadi MP4. Kita coba save dulu pekerjaan saya. Ya, ini ukuran size-nya, saya pilih yang original ya. Nah, maka akan muncul video yang tadi saya buat. Ya, baiklah anak-anak sekalian, hari ini akan belajar tentang logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma adalah operasi matematika kebalikan dari eksponen. Contohnya gimana? Misal 2 pangkat 3 dengan 8. Bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Bagaimana itu? Karena 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8. Mau contoh yang lain? Boleh. 3 log. Nah, sama dengan dapat coba. Nah, 3 dipangkatkan berapa? Ya, 9 itu berapa? Ya, 2 ya, ya betul. Jadi 3 log 9 sama dengan 2. Bentuknya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, gimana anak-anak? Bisa kan? Mudah lah ya. Ya, demikian pemaparan saya. Ya, sudah Pak Andri? Ya, udah. Oh ya, luar biasa ya Pak Andri pemaparannya. Jadi kita intinya bisa merekam, kemudian bisa mensiarkan lagi kepada anak didik kita tanpa harus satu-satu ya, sekaligus gitu ya. Baiklah Bapak Ibu panelis atau Bapak Ibu instruktur, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Andri, mangga dipersilahkan. Ada yang mau nanya? Tertarik sekali ya Pak ya. Nanti kalau kan bidang matematika khusus lah, itu mah sesuai dengan keahliannya masing-masing. Saya juga tidak melihat logaritmenya ya Pak ya, karena mungkin di TK tidak ada logaritma ya, Bu Susi ya. Kita cara-cara merekamnya luar biasa yang disampaikan oleh Pak Andri. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mangga? Kayaknya pertanyaan nggak bakal ada, paling menambahkan, menyempurnakan pembelajaran saya. Kayaknya banyak yang punya saran. Iya, boleh mau menambahkan kata Pak Andri ya, menyempurnakan. Ada di sini ada Ibu instruktur kita, Ibu Diana Santi dan Ibu Nur Hayati, ada Ibu juga Ibu Dedemia, ada Ibu Mayasari, Pak Mustajab, Ibu Nopi, ya. Barangkali mangga silahkan. Atau yang ingin berbicara boleh mengacungkan tangannya ya.
Ada? Luar Ya. biasa ya Pak ya. Kali ada yang Ayo mangga. kesempurnaan pelajaran yang saya Ya. tadi buat, bisa supaya lebih lagi pakai apa lagi. Iya. Tadi Bapak sudah, ini ada nih. Dari Ibu Wida katanya ya. Rada bingung Bu, masih belum connect katanya ya. Soalnya tadi pertamanya nggak ngeliat. Pas pertamanya tadi tidak melihat ya. Mau diulangi? Bagaimana? Mau diulang? Pak Andri bagaimana? Bu Ida pas pertamanya tidak melihat ya. Apakah mau diulang proses tadi? Bisa. Bisa. Yang awalnya saja mungkin ya Bu ya. Untuk Bu Ida. Ya, yang awal tadi mungkin Pak, yang apa namanya tahap pasca produksi, kemudian finishing. Itu mungkin kali ya? PPT-nya maksudnya atau pas prakteknya? Tahapannya katanya Pak. PPT-nya? Iya, PPT-nya kayaknya tahapannya. Ibu Ida, tahapannya betulkah yang ditanyakan atau pas prakteknya? Nah, itu mungkin kali ya. Ini muncul nggak? Muncul, ada Pak, ada. Ada Pak Andri, ada. Ya, seperti Ya. yang ketahui kita mengikuti diklat ya, diklat VCT 6 Jabar yang adalah pelatihan mengelola training online dengan visi diseminasi pengetahuan baru akan mudah dan relatif cepat dilakukan. Ya. Nah, pada diklat ini kita mendapatkan ilmu tentang Google Form, Pastun, Canva, dan Kisco Webex. Kemudian, karena saya sebagai peserta dan saya terus terang baru mengetahui aplikasi-aplikasi yang tadi, saya mencoba membuat media pembelajaran. Nah, untuk tahapan media pembelajaran menurut saya harus dimulai dari pasca produksi, dan finishing. Nah, untuk pasca produksi saya menggunakan aplikasi Wine 3D. Itu adalah aplikasi bawaan Windows 10 saya. Jadi saya tidak menggunakan aplikasi lain yang di luar dari aplikasi bawaan Windows saya. Jadi saya tidak mendownload menggunakan aplikasi lain di web sebagai media pembelajaran, cuma ditambahkan dengan aplikasi Pastun Capture yang materinya saya dapatkan dari diklat ini. Untuk penggunaan Pastun sudah ada di link ini. Ini adalah materi umum waktu materi perekaman. Lanjut kita ke produksi. Pada produksi kita membuat materi pembelajaran di aplikasi Paint 3D. Aplikasi Paint 3D itu mirip board ya, mirip whiteboard. Kita tinggal menulis atau mengetik teks. Jadi saya semua materi pelajaran saya ketik di sana. Kemudian untuk yang ditulis saya ketik di sana menggunakan pen. Terus ada kan setiap aplikasi ada undo dan redo. Saya undo dulu sampai bornya putih semua. Kemudian setelah bor putih semua, saya mengaktifkan aplikasi Pastun untuk merekam. Setelah diaktifkan aplikasinya, saya mulai mengulangi pekerjaan saya di aplikasi Paint sambil direkam. Jadi akan terlihat seperti video yang tadi saya buat. Jadi mulai dari judul materi, definisi materi atau arti materi, terus contoh soal, sampai
akhirnya sudah beres, saya save, dan hasilnya tadi saya simpan video. Kebetulan dalam Pastun ini cuma bisa WMP atau memang settingan saya salah, nggak bisa ke MP4. Tapi menurut saya WMP juga bisa dibagikan ke WA, cuma bentuknya jadi file tapi tetap bisa diputar kayaknya di WA ya. Ya itu baik Pak Andri, terima kasih. Ibu Ida, mungkin itu sudah diulang kembali ya. Jadi Pak Andri itu produksinya itu menggunakan Paint 3D, betulkah Pak Andri ya? Ya, yang kata Pak Andri, kalau kita implementasi di lapangan itu seperti whiteboard ya Bu. Jadi pas nulis nanti bisa dihapus ya, dan direkam melalui apa tadi Pak? Pastun, betul ya? Ya, dan direkam melalui Pastun dan akhirnya nanti kita bisa di-sharekan kepada anak hasilnya. Itu produksinya ya. Terima kasih Bapak Ibu, presensi sudah ada. Yang mau mengisi presensi, mangga silahkan ya. Ibu moderator, Ibu instruktur, Ibu Diana, mangga Ibu mau share. Kami tunggu dengan senang hati ya, Ibu Diana yang cantik ya. Halo. Mangga, ya mangga Ibu ya. Atur nuhun. Suara saya terdengar, Bu? Pak? Terdengar Ibu? Terdengar. Ya. Ini saya berusaha ya, Ibu ya, karena sinyal di sini sedang tidak stabil, tapi mudah-mudahan terdengar gitu ya. Mungkin di sini ini materinya sangat menarik gitu ya. Pak Andri langsung mengaplikasikannya untuk membuat suatu media pembelajaran. Ini berdasarkan pengalaman saya, mungkin ya Bapak dan Ibu. Ini bagus sekali pemilihan aplikasinya dengan menggunakan Paint 3D ya, Paint 3D. Nah, Paint 3D ini selain kalau misalkan yang tadi mungkin ya yang dari Pak Andri itu kita boleh seperti menggambar, menulis gitu ya, dan menghapus, delete dan lain sebagainya. Nah, di sini juga di Paint 3D ini kita juga bisa membuat sesuatu yang bersifat 3D gitu. Baik itu dari mulai teks, baik itu dari mulai kalimat ataupun kata, dan sebagainya seperti gambar seperti itu ya. Nah, di sini sangat menarik sekali karena kita itu tidak hanya istilahnya kalau misalkan terkadang membuat suatu media pembelajaran itu hanya ada suara yang besar ya. Oh, ada suara ya? Ya, ada suara ya. Ya. Oh iya. Nah, tidak ada lagi Bu. Ya, mangga Bu. Dilanjut. Apa kan biasanya kalau misalkan media pembelajaran terkadang kita juga hanya mencari dari internet referensinya ya, tapi di Paint 3D ini kita bisa membuat suatu yang memang sifatnya itu dimensi 3 gitu Bu ya, dan juga kita bisa mengaplikasikannya kepada anak gitu. Jadi kalau misalkan kita mengambil sebuah materi, kalau tadi mungkin mengenai matematika ya, ini kan media pembelajaran ini sebenarnya bisa digunakan di dalam semua mata pelajaran gitu ya, bidang mata pelajarannya baik matematika, sains, IPA, IPS dan lain sebagainya. Nah, misalnya saya contohkan kita mengenal untuk anak-anak TK misalnya. Anak-anak TK kita mengenal buah-buahan nih, buah-buahan atau bunga gitu ya. Nah, kita membuat Paint 3D-nya gitu. Jadi membuat dimensi 3 mengenai bunga tersebut. Kemudian kita ingin mengenalkan tentang anak itu, tentang apa? Dari mulai ini daunnya, ini tangkainya, kemudian ini bubuknya dan lain sebagainya. Tentang sarinya dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, di sini juga sangat menariknya itu kata Pak Andri bilang bahwa dengan menggunakan Paint 3D kemudian kita mengaplikasikannya dengan menggunakan Facetune ya Pak ya, seperti itu. Jadi kita direkam gitu ya, jadi kita bisa langsung merekamnya dengan Facetune dan langsung memproduksinya media pembelajaran tersebut. Nah, ini sangat menarik. Mungkin kalau misalkan saya lihat seperti yang kayak kemarin Ibu Santi ya Pak ya. Iya. Nah, seperti itu. Ilustrasi. Ya, hasil produksinya ya Pak ya. Tetapi ini dengan menggunakan otomatis ini manual. Ya, betul, manual langsung. Nah, ini lebih kreatif sekali gitu. Jadi kita berusaha untuk kreatif dan menggali ide-ide yang ada dalam istilahnya
sebagai pendidik gitu ya Ibu Bapak. Jadi di sini memang kita membuat media pembelajaran itu yang sesuai dan memang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, di Paint3G inilah kita dapat berkreasi, dapat membuat suatu tampilan yang baru ini bagus ya kalau menurut saya Ibu Bapak. Ini pemilihan aplikasinya mungkin nanti juga boleh dicoba, boleh diimplementasikan. Saya terima kasih banyak kepada Pak Andri yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa dan menarik. Seperti itu mungkin dari saya ya Ibu Dian. Ya, ya terima kasih Bu Diana. Terima kasih banyak ya. Dan jadi kita juga tercerahkan yang ada di TK ya bisa menggunakan aplikasi 3D ini dengan seperti tadi ya Bu, menggambar tangkai bunga atau buah-buahan ya. Seperti yang Pak Andri sambil berbicara sambil menggambar ya, seperti itu ya. Hatur nuhun Ibu ya. Sama-sama Ibu Bapak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya ada lagi? Ada Bu Ida. Ada Bu Ida. siapa ini? Kalau Pastun Capture harus diinstal, Pak? Pertanyaan dari Ibu Ida Widyaningsih? Iya, harus diinstal. Kan waktu materi umum kan ada pembahasan tentang Pastun. Ya. Kita tinggal install saja seperti biasa, mudah, cukup kita unduh dari webnya, kemudian kita download dan hasil downloadnya kita run as atau diinstal, next. Jadi cuma ada waktu registrasi harus memasukkan nomor. Kebetulan kalau yang perlu nomornya saya bisa membantu. Ya. Ini kan Ya, kebetulan itu yang maaf Pak Andri, kebetulan yang barusan nanya itu bukan peserta. Yang barusan nanya di salah. Ya. Jadi belum menonton link-link yang sebelumnya mungkin ya Bu Ani ya, Bu Susi ya, begitu ya. Iya, yang nonton link itu. Boleh nanti konsultasi langsung ya, nanti ada kontak WA-nya untuk Ibu Ida ya. Dengan Pak Andri, bagaimana tadi Pak Andri mau bantu kalau misalkan ada kendala, Ibu menginstal aplikasi 3D ataupun Pastun Capture yang tadi. Seperti itu ya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh? Tenang teman-teman operator TK ya, kalau kita misalnya mau bilang jauh. Izin bertanya boleh Bu? Ya, silakan. Silakan Pak Mustajab, bangga. Pak Andri, Ya, siap, Pak. tadi saya sekilas melihat demo yang dibuat oleh Pak Andri ya di dalam membuat satu media pembelajaran menggunakan Paint3G ya Pak Andri. Ya. Pastun. Tadi saya tertarik Pak Andri itu tadi tuh ya pakai Pastun juga ya. Saya suka lihat di ada di share YouTube yang lain itu pada saat kita mau menulis secara langsung Pak Andri ya. Itu kan harus ada ini ya kalau nggak salah semacam tab gitu ya. Dan tab kalau kita Nah ini apakah menggunakan itu atau tidak usah menggunakan alat tambahan tadi Pak Andri? Kalau menurut saya kalau kita mau memproduksinya banyak kan matematika kan lebih enak kan sambil video tulisan-tulisan kan ya lebih baik pakai pen Ya, tab. Pen tab itu paling murah yang saya lihat 400-an. Tadi kalau saya tadi cuma pakai mouse tapi kebetulan tadi mungkin penguasaan tangan saya udah terbiasa ya, cuma pas nahan napasnya aja agak susah, jadi
kan dalam menulis, teknik menulis kan tinggal tahan nafas, terus penguasaan itu tinggal penguasaan mouse saja. Kalau menggunakan langsung di laptop saya masih berantakan itu nulisnya, jadi saya pakai mouse. Tapi kalau mau lebih bagus pakai pen tab. Pakai pen tab ya. Ya, tapi lumayan. Itu aplikasi kalau 3D itu pen 3D itu aplikasinya mungkin ya Pak Andri gitu ya. Nanti alat tambahannya kalau bisa menggunakan pen tab gitu ya. Iya, kan di Windows ada Paint 3D dan ada cuma Paint, cuma contohkan ya saya share. Nah, di Windows 10 ada aplikasi bawaan Paint 3D dan Paint. Hampir sama, cuma Paint 3D itu ada gambar 3D atau tulisan 3D. Jadi kalau Paint hanya untuk bangun datar bisa diakomodasinya, kalau Paint 3D bangun ruang juga bisa kita gambar bisa. Ya, mungkin ada lagi Pak. Ya. Pak Andri nanti bisa minta ini ya video rekamannya ya. Ya, tapi secara personal ya kalau di grup saya. Oh siap. Saya malu itu. Hatur nuhun. Ya, suara sayanya kondisi gini agak nggak enak didengarnya. Saya Pak Andri, saya. Hatur nuhun Pak Andri, hatur nuhun Bu Host, hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Mustajab ya atas masukan dan sharingnya ya. Ini ada dari Ibu Senawati ya, katanya apa ini? Thanks materinya Pak Andri, aplikasi pas kitanya masih low katanya. Oh ya, kemudian lagi ada dari Ibu Ida, berarti harus Windows 10 ya Pak untuk Paint 3D? Apakah harus Windows 10 aja Pak untuk aplikasi 3D, Andri? Ya, dicoba saja. Kalau misal Ibu punya Windows 10 ke bawah, Windows 7, klik saja Paint. Di sini di search Paint. Kalau ada Paint 3D atau cuma Paint saja, berarti kalau ada, kalau enggak, saya kurang, kalau aplikasi bawaan laptop saya kurang mempelajari, coba kalau saya ketemu saya gunakan gitu aja, saya prinsipnya. Iya. Jadi dicoba aja, dicoba aja. Bagaimana dengan laptop bawaannya gitu ya? Apakah ada di Windows 10 gitu ya untuk Paint 3D? Iya. Kalau Paint 3D juga bisa di Paint saja, cuma nggak memfasilitasi bangun ruang aja. Ya Pak Andri. Ya mangga Ibu instruktur kita, Ibu Nurhayati mau sharing, mangga silakan Ibu masuk. Ya, Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam, ya Ibu. Iya, terima kasih ini kesempatannya Bu Dian. Pak Andri ingin mencoba sharing nih dengan tentang Paint 3D ya. Karena saya tertariknya itu karena ini kan di dalam materi ini dikaitkan dengan Facetune ya untuk perekamannya ya, Pak Andri ya. Jadi kepikiran gitu Bu Dian ya. Oh iya ya, ternyata Paint 3D, penggunaan Paint 3D bisa digunakan dengan dengan Facetune. Pak Andri, untuk pelajaran matematika ya, atau kebetulan kalau saya ngajar kimia, saya suka kesulitan di dalam Paint 3D itu di saat karena kan Paint 3D itu seperti whiteboard ya, Pak Andri ya. Iya, seperti whiteboard gitu. Termasuk di sana tulisan kita juga tulisan asli ya, tulisan asli tangan kita gitu dengan menggunakan mouse.
kalau biasanya kan kalau misalkan saya menggunakan Paint 3D tanpa perekaman ya, ini adalah menjadi suatu ide di mana di saat kita mempelajari materi dari guru nih atau menerima penjelasan dari guru kan membuat siswa itu dengan direkam itu berarti bisa diulang ya. Materi tersebut bisa diulang. Kalau menurut saya itu sisi sangat positif ya. Sehingga di saat siswa belum mengerti, belum paham misalkan tentang logaritma gitu ya atau tentang log itu yang tadi oh ya berarti belum ngerti, diulangi lagi. Mungkin saya hanya ingin sharing atau menanyakan ke Pak Andri, mungkin udah punya pengalaman tentang penulisan Pak Andri, penulisan kitanya di dalam Paint 3D. Halo? Ya. Ya kedengaran ya, soalnya di sini agak-agak sama jaringannya agak jelek. Penulisan kitanya supaya terbaca dengan jelas, apalagi kalau misalkan ada tabel ya. Tabel atau gambar, gimana tabel itu bisa lurus, pokoknya bisa enak dilihat saat direkam gitu Pak Andri. Itu saja mungkin untuk untuk sharing dari saya ya. Jadi ini bagus sekali, saya setuju dengan Paint 3D ini bisa direkam dengan menggunakan Facetune karena ini positif sekali bagi pembelajaran. Hanya saya ingin sharing dengan Pak Andri itu tentang tulisan kitanya di dalam Paint 3D, apalagi kalau misalkan ada gambar atau ada tabel-tabel. Itu panginten Ibu Budian, hatur nuhun. Iya. Sami Ibu, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya coba menjawab ya. Kalau untuk gambar, misal kalau kita sudah punya PPT, ada gambarnya, kita print screen saja. Kayaknya ini kan bisa ada sisipkan, harusnya ada sisipkan gambar. Nah, bisa kan sisipkan gambar, misal kita menyimpan semua gambar. Misal PPT kita di print screen ya, terus jadi buat gambar. Ya, kayaknya menurut saya kalau gambar bisa seperti itu, cuma nggak bisa tahapan, misal 2, 3 tambah, jadi langsung gambar. Ya. Paling gitu solusi dari saya, ada sisipan menu. Gimana Bu? Ya, hatur nuhun. Kalau Ada untuk penulis, kalau penulis kayaknya di sini nggak efektif untuk kimia yang besar kecil. Waduh, kecuali pakai pentem kan gitu. Jadi seperti pulpen, jadi tulisan kita juga bisa lebih terarah. Ini kan pakai mouse bisa ya, nggak enak dipandang. Untuk kimia kan ada besar kecil, enaknya pakai hardware yang lain, ada namanya pen tab, jadi seperti menulis di buku saja dan bisa langsung direkam kalau pakai pen tab. Jadi kita menulis sambil direkam. Kan tadi saya harus dihapus dulu, diulangi, kemudian ditampilkan lagi. Kalau pakai pen tab mah kita nulis sambil direkam juga, sambil bicara juga enak, begitu. Ya, jadi pakai pen tab ya enaknya ya Pak Andri ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Andri, hatur nuhun Budian. Iya, sami-sami Ibu. Ya. Selain 3D bisa juga pen tab tadi ya Pak Andri ya. Jadi hasilnya langsung seperti pulpen gitu ya, seperti spidol gitu ya. Oke. Itu yang digunakan Pak Andri, yang barusan mah adalah mouse gitu ya. Ya. Mungkin ada lagi ini katanya dari Ibu Ida, hatur nuhun pisan biasa gabung pencerahannya katanya. Bagus, materinya mantap gitu ya. Untuk presensi bagaimana Ibu host kita, sudah bisa? Presensi bisa nggak? Ibu Ani, Bu Susi? Halo. Ya. Sebenarnya ibu-ibu bapak namanya telepat ngintun kayak iya trouble di sakedik sebenarnya. Mohon maaf kepada ibu dan bapak, mohon bersabar ya karena kita medley dari pagi, nanti sampai ada satu sesi lagi ya.
Mudah-mudahan Ibu Bapak juga berkenan hadir dan kembali lagi ke room kami bersama apa ini ya? Tadi trio wek-wek katanya ya, ini trio apa lagi? Kita berkolaborasi dan alhamdulillah bisa saling membantu, dan ini merupakan suatu pengalaman bagi kita, apalagi khususnya saya ya, yang intinya emak-emak gaptek gitu ya, tapi bisa belajar juga bersama teman-teman, baik itu Ibu Maya, Pak Andri, Ibu Ani, dan terlebih untuk instruktur kita ya, Ibu Diana dan Ibu Nurhayati. Ya, itu mungkin. Ada yang mau menambahkan? Ibu Maya? Ya, nanti Pak Andri, nanti yang bisa di-share itu nomor Pak Andrinya, biar nanti teman-teman yang belum paham atau mengerti tentang 3D ataupun Pastun Capture, bisa dituliskan di room nomor WA-nya Pak Andri? Ada tadi di player tapi gak apa-apa. Ya, 08 berapa tadi ya? Barangkali teman-teman. Nah, ini dia. Barangkali Ibu mau bertanya langsung ke Pak Andri, boleh di nomornya 085 315 934 dan 918. Ya, sangat menarik sekali pembahasannya ya. Jadi kita juga anak-anak, mungkin untuk anak usia dini juga senang kalau melihat, meskipun ada ibu guru, kalau ada rekamannya mereka juga akan lebih senang melihat ibu gurunya ada dalam rekaman pembelajarannya. Ya. Mungkin waktu sekarang anak-anak kayaknya kangen tuh suara kita. Ya, betul Pak Andri ya. Karena kita di masa pandemi COVID-19 ini kan sudah hampir selama 1 bulan lebih ya. Kita tanggal 17 dan sekarang tanggal 20 tidak bertemu. Jadi bisa menjadi pengobat rindu mungkin ya Pak Andri ya. Selain belajar, jadi pengobat rindu anak-anak, di mana mereka tidak mendengarkan suara kita di saat pembelajaran, ini sebagai ajangnya untuk pengobat rindu, gitu ya Pak Andri ya? Iya. Ya, udah. Ibu dan Bapak panelis peserta, terima kasih banyak yang masih stay tune ya di room ini. Ada Ibu Dedenia, Ibu Dia Mulyani, Ibu Wilujeng gabung ya Bu ya, Ibu Ida masih ada, Ibu Maya Sari, Pak Mustaja, dan Ibu kedua instruktur kita masih ada juga. Terima kasih banyak sudah pantengin room kami saat ini. Kalau sudah tiada yang ada, saya simpulkan saja ya. Iya, mangga silakan disimpulkan Bapak. Ya, mungkin hasil ini juga saya gara-gara diklat ini saya mendapat ilmu baru, yaitu tentang aplikasi perekam. Jadi saya membuat media, saya kolaborasikan dengan media yang ada di laptop saya, yaitu Paint 3D, dan hasilnya media pembelajaran. Tadi saya contohnya media pembelajaran matematika, dan untuk lebih menyempurnakan pembelajaran ini kayaknya harus menggunakan Pentab yaitu suatu hardware, bentuknya seperti buku dan ballpoint ya, untuk memudahkan dan juga membuat tulisan ini lebih rapi lagi. Kayaknya cuma segitu pemaparan saya. Dan saya akhiri dengan quote saya. Teknologi berjalan sangat cepat, meskipun langkah kita kecil mengejarnya, namun arah kita sudah menuju ke sana. Ya, Andri, peserta CT Batch 611. Terima kasih. Ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak Pak Andri, pemaparannya begitu luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita yang kita awam teknologi juga sedikit mengerti ya Pak itu tentang 3D dan capture apa tadi teh?
Western capture ya Pak ya. Nah itu ya seperti itu. Ibu kedua instruktur mau menambahkan lagi Ibu ke pada Ibu Diana dan Ibu Nurhayati ataukah sudah cukup? Kalau untuk materi, alhamdulillah udah cukup ya. Ya. Tetap semangat ya, Bapak. Ya. Terima kasih. Paling itu aja. Paling itu ya mungkin Bu Dian untuk presensi kalau misalkan belum bisa diedarkan sekarang. Ya. Nanti lewat Japri aja ke orang-orang yang menghadiri room ya. Oh siap Ibu. Ya. Iya Bu, nanti di Bu Susi ya. Ya. Iya, Jadi nanti di Japri, Bu. di screenshot aja dulu partisipan yang hadir. Iya. Orang-orangnya siapa saja Iya. nanti lewat Japri Iya. saja ya. Ayo semangat. Ya, Ya. Ya, Ya, terima mohon kasih. sukses ya. Ya, Amin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk kedua instruktur. Dan alhamdulillah sudah selesai pemaparan pada sesi ini. Saya kembalikan kepada Ibu host tercantik dan tercinta kita, Ibu Ani. Maka silakan. Ya, terima kasih Bu Hajia, Ibu moderator sudah memimpin jalannya video conference kali ini yang pada kesempatan kali ini dipresenteri oleh Bapak Andri Raharja yang begitu hebat ya materinya juga. Saya mohon maaf untuk presensinya karena ada gangguan ini di sini juga. Terus tadi saya salah pilih ya, itu presensi yang pertama. Nanti saya japri ke yang ikut hari ini. Ditunggu ya Ibu dengan sabar. Insya Allah nanti secepatnya saya kirim lagi. Mohon maaf ya Ibu-Ibu. Ini efek lulumpatan. Sebentar lagi mungkin kita gabung di room yang lain ya. Mohon maaf atas mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas semua partisipasinya dan bisa hadir di kesempatan video conference kali ini. Kalau misalnya tidak ada lagi yang akan dikemukakan atau yang akan disampaikan, tidak ada lagi ya Bu? Mungkin tidak ada lagi Ibu instruktur. Sudah ya? Iya. Sudah katanya Bu Ani ya. Kalau sudah saya tutup saja video conference pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ilmu dan wawasan kita bertambah kembali. Terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga semuanya sehat. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.